Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ainul Wijiani dengan NIM 43040190190031 dari kelas Mikro Konseling 6F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik merencanakan tindakan dalam konseling. Penjelasan yang pertama ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan di sini maksudnya adalah membicarakan kepada klien hal-hal apa saja yang akan menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling. Tujuannya adalah menjadikan klien lebih produktif selama mengikuti konseling. Kemudian agar klien tersebut dapat mengembangkan potensi dan kelebihan yang dimilikinya. Nah, contoh kalimatnya seperti proses konseling ini akan segera berakhir, lalu rencana apakah yang akan Anda lakukan setelah ini? Nah, selanjutnya ada teknik merencanakan dalam konseling dapat dilakukan dengan cara reassurance atau meyakinkan. Ialah keterampilan dasar komunikasi konseling dan dimaksudkan untuk memberikan dukungan yang meyakinkan kepada konseli. Di sini ada 3 jenis dukungan yang meyakinkan yang mungkin diberikan kepada konseli. Yang pertama ada dukungan yang meyakinkan sebelum konseli bertindak atau melakukan sesuatu, yaitu prediction reassurance. Contoh kalimatnya seperti saya yakin kamu dapat melakukannya dengan baik, atau kamu pasti bisa melaksanakan rencana kamu dengan baik. Nah, dari kalimat tersebut, maka konseli akan merasa bahwa ada support system yang bisa mendukung dia untuk merencanakan hal tersebut dan berakhir dengan baik. Kemudian yang kedua, ada dukungan yang meyakinkan setelah konseli bertindak atau post-decision reassurance. Contoh kalimatnya seperti kamu hebat sudah berada di titik ini, atau kamu keren, buktinya kamu masih bisa kuat menghadapi semua ini. Kemudian yang ketiga ada dukungan yang meyakinkan pada saat konseli mengalami atau menghadapi musibah atau factual reassurance. Contoh kalimatnya seperti berada di posisi kamu saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang sedang kamu rasakan. Atau saya memahami apa yang kamu rasakan. Saya tahu bahwa hal ini bukanlah hal yang mudah untuk kamu hadapi. Tetapi saya juga yakin bahwa kamu pasti bisa melewatinya karena kamu adalah orang yang kuat dan kamu adalah orang yang hebat. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melakukan teknik merencanakan tindakan dalam konseling. Yang pertama ada positive conditioning atau pengkondisian positif. Metode mengurangi rasa takut. 1 dari 7 metode klasik yang ditawarkan oleh Mary Cover Jones dinilai sangat praktis dan efektif untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut, yaitu pembiasaan menyenangkan dengan mendekatkan anak pada objek yang ditakuti pada saat yang sama disertakan plan respon yang disukai anak, misalnya sambil makan. Kemudian yang kedua ada positive plan of action atau rencana aktif positif. Rencana aksi terkait dengan terapi realitas dari Gleiser. Rencana aksi ini merujuk pada perkembangan rencana tindakan konselor bersama konseli dan demi untuk kepentingan konseli menunjukkan tahap keberhasilan atau hasil dari langkah-langkah konseli. Kemudian yang ketiga ada positive regard atau penghargaan positif, yaitu sikap dasar konselor yang menghormati konseli sebagai pribadi atau penghormatan terhadap perasaan dan pengalaman konseli atau suatu rasa hangat terhadap konseli sebagai makhluk manusia yang bermartabat. Itu dia penjelasan mengenai teknik merencanakan tindakan dalam konseling. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, saya ada masalah, saya bingung, saya harus bagaimana. Orang tua saya menuntut saya untuk menjadi anak yang berprestasi di bidang yang tidak saya sukai. Di situ saya tertekan dan tidak maksimal dalam belajar. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi begini Kavia, setelah saya mendengarkan cerita dari Kavia tadi, saya berpikir bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Menurut saya ada 2 pilihan yang bisa Kavia lakukan. Yang pertama adalah Kavia bisa mencoba menerima dan ikhlas mempelajari bidang apa yang telah dipilihkan oleh orang tua Kavia tadi. Kemudian yang kedua adalah mungkin Kavia bisa memberikan pengertian kepada orang tua Kavia bahwa bidang tersebut bukanlah sesuatu yang Kavia sukai, atau mungkin ada bidang lain yang lebih Kavia minati daripada bidang yang telah dipilihkan oleh orang tua Kavia. Baik, sesi konseling ini akan segera berakhir. Lalu rencana apa yang akan Kavia lakukan selanjutnya? Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu kepada orang tua saya. Tetapi jika orang tua saya tetap memaksakan, saya akan berusaha menyukai apa yang orang tua saya inginkan.
Bagus, saya setuju dengan rencana Kavia tadi dengan memberikan pengertian terlebih dahulu kepada orang tua Kavia. Namun jika orang tua Kavia tetap tidak menyetujuinya, mungkin itu akan menjadi jalan yang terbaik untuk Kavia.